Kau berarti bagiku. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Seperti rusa, kami percaya setiap kami pagi ini rindu Tuhan, merasakan aliran sungai-Mu Tuhan, mendapatkan kesegaran baru di dalam Engkau Yesus. Thank you Lord. Sekali lagi seperti sungai, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah hasratku. Hatiku ku rindu menyembah-Mu. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Biar Kau menjadi kerinduan kami pagi ini Tuhan. Kami pandang wajah-Mu pagi ini Tuhan. Kami bisa bertemu muka dengan Engkau Yesus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil namanya pagi ini, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kami panggil nama-Mu, oh,
Mari kita bebaskan roh kita pagi ini. Bebaskan hatimu menyembah Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi ini. Dia akan berbicara bagi kita siap kita pagi ini. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi, Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami ucap syukur kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang hidup buat kami pagi ini Tuhan. We thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bukan kebetulan kalau besok kita merayakan Memorial Day. Amin. Ada orang-orang yang memberikan nyawanya untuk membela negara, berkorban buat kita. Tapi kita punya satu pribadi yang mengorbankan nyawanya buat menebus hidup kita. Amin. Yaitu Yesus Tuhan kita. Dan dia lebih berharga dari apapun. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pagi ini. Mari kita bebaskan roh kita bekerja pagi ini. Kalau ada yang mau maju ke depan menyembah Tuhan silakan. Yang mau menyembah Tuhan maju ke depan silakan. Bebaskan roh. Tuhan mau berbicara pribadi buat kita pagi ini masing-masing. Haleluya. Syarabatakarabayasita. Kami terima Engkau pagi ini Tuhan. Berbicara buat kami pagi ini Tuhan. Syarabatakarabayasita. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yes Lord, Kau hadir tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Kami buka lebar-lebar hati kami pagi ini Tuhan. Jesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Syarabatakarabatayasi. Saat ku memuji-Mu, Syarabatakarabatayasi. Kau bertata di atas. Saat ku menyembah-Mu, oh Syarabatakariyamu diamasi. Kau bekerja tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu pagi ini Yesus. Memuji-Mu, Kau bertata di atas. Berikan yang terbaik buat Tuhan saat ini. Pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
Allah kami yang hidup, yang berperang bagi kami Tuhan. Yang kami yang terbatas menjadi tidak terbatas, karena Engkau menyertai kami Tuhan. Selelah, seletih apapun kami berjalan, Engkau ada di dalam kami Tuhan, bersama kami Tuhan. Kuria batakara basanda rabasi. Mari terus sembah Dia Bapak Saudara. Sembah Dia, sembah Dia. You are my hiding place, oh Lord. You are my hiding place. Into you, Lord. Into you, Lord. I live my life to you. Syarabatakaraba. Saya percaya pagi ini Tuhan bicara. Saya merasakan Tuhan berbicara buat kita saat ini. You are my hiding place, Lord. You are my hiding place, God. Mari terus Bapak Saudara. Jika kau membutuhkan Tuhan sebagai your hiding place, come to Him right now. Siapa karabata karabayasi. You are my hiding place, oh Lord. You are my hiding place. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Siapa karabashi karabayasi. Come Holy Spirit. You are my hiding place. You cover me with your song of deliverance. Dengan sayapmu kau naungi, kau jagai seperti biji matamu, oh Tuhan. Jesus, you're my hiding place. You are my hiding place. Sharabatayasi karabayasi. Sharabayasi. Rasakan hadiratnya. Rasakan hadiratnya. Nikmati hadiratnya di tempat ini. Sama seperti kami Tuhan, bisa merasa lapar Tuhan akan makanan. Sama seperti kami Tuhan, bisa merasakan haus akan air dan minuman Tuhan. Tapi kami tidak tahu Tuhan, rasa itu datang dari mana Tuhan. You created it God. You created it. Engkau yang menciptakan Tuhan. Engkau yang menimbulkan rasa itu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, rasa haus dan lapar akan Engkau timbul Tuhan. Timbul Tuhan di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. We don't know where it come from God, but I know. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang menaruhnya Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Biar kami Tuhan setiap hari boleh semakin haus dan lapar akan Engkau Tuhan, mencari Engkau. You said God, seek me, you will find me. Seek me, you will find me. My hiding place, oh. We are searching for you, God. We are looking for your presence, God. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu.
dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Nyatakan kehadiran-Mu, Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, bersekutu. Ku rindu padamu, Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Kami rindu, Tuhan. Bersekutu, bersekutu dengan-Mu. Lebih lagi, Tuhan, lebih dalam lagi, Tuhan, mengenal-Mu. Hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Tuhan mengingatkan saya bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan bilang, biarkanlah umatku pergi supaya mereka datang menyembah Aku, datang beribadah kepada Aku. Saya tidak tahu jika saudara ada yang di tempat ini berkata bahwa Tuhan, saya tidak bisa beribadah kepada Engkau karena financial. Tuhan, saya tidak bisa beribadah kepada Engkau karena saya tidak layak, Tuhan. Saya tidak bisa beribadah kepada Engkau, Tuhan, karena keluarga. Saya tidak bisa beribadah kepada Engkau, Tuhan, karena my background. Let me tell you this. This is the day. Hari ini Tuhan bilang, Aku akan membebaskan umatku supaya mereka bisa datang menyembah dan beribadah kepadaku. God will do everything. Tuhan akan melakukan apa saja supaya saudara yang haus dan lapar akan Tuhan bisa beribadah kepada Dia. Mari berikan sorak-sorai bagi Raja kita, because today is the day. Say it, today is the day. Today is the day that I am free. I am free to
kami ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang membuat kami bisa, kami sanggup. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau membuka jalan pada saat kami enggak tahu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin Engkau menjamah kami lagi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya hadirat Tuhan ada di sini. Dan saya waktu menyembah Tuhan, saya digerakkan untuk minta Pastor John untuk memberikan kesaksian apa yang dia alami di gereja kita di San Diego. Sebab minggu yang lalu dia diminta untuk ada kebaktian bersama-sama dengan gereja di tempat yang kami sewa di sana, gereja Korea. Dan barusan dia update saya apa yang terjadi. Dan saya percaya Anda perlu mendengarkan kesaksian ini. Amin saudara. Gimana kalau Bapak Ibu Saudara sekalian duduk sebentar, kita mendengarkan kesaksian dari Pastor John dari San Diego City Blessing. Izinkan Roh Kudus bekerja. Amin. Berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Saya belajar di dalam kebaktian kita perlu juga mengizinkan, kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja. Amin saudara. Haleluya. Pastor John, silakan. Selamat pagi. Wow, hadirat Tuhan indah sekali, amin. Saya percaya gerakan Tuhan di Amerika ini sedang berapi-api sekali, amin. Setelah minggu kemarin yang saya sharekan dengan Pastor Paul, setelah kita mengadakan joint session dengan The Bread of Life, it's a Taiwanese church. Saya nggak bisa ngomong koi, kalau take mungkin bisa khotbah dalam bahasa Chinese. But in any event, indah sekali saudara, kita firman Tuhan juga yang di Pastor Paul sampaikan secara preaching itu mengenai the unity of the church. So in any event, setelah kita selesai, anak-anak mudanya pengen bergabung dengan kita. Jadi kita, anak-anak muda dari Bread of Life bergabung dengan kita makan sama-sama. Dan Pastor Martin adalah asisten dari Pastor Andrew Sai, the senior pastor. Setelah kita makan, kita ngobrol gitu ya, wah senang sekali. Terus istri saya ngomong kepada saya, kamu coba duduk di meja sana, kamu ngomong sama, siapa yang tahu Sochil di sini? Dulu pernah di sini, Sochil sama Calvin. Suaminya orang hitam, Sochil ada seorang Hispanic, dulu ke gereja di sini. Dan siapa yang taruh Hera sama Atong? Iya, mereka saya disuruh ke sana, jadi saya duduk ke sana, saya ngobrol gitu. Ini by then saya udah cukup capek. Kemudian ngobrol-ngobrol ini mereka ngomong si Calvin ini, saya pengen dibaptis dibaptis dengan Roh. Aduh, di dalam hati saya pikir Tuhan, saya sudah mau pulang Tuhan, udah teler nih Tuhan. But then the Spirit speak to me. Tuhan ngomong, ayo speak about the baptism of the Holy Spirit. Dari sana saudara, kita ngobrol, saya terangkan mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama di saat-saat waktu yang ini saudara, kita membutuhkan Holy Spirit. Amin. Karena Tuhan Yesus pun ngomong saudara, nanti akan aku kirimkan kamu seorang penolong. Amin. Kenapa saudara? Karena kita membutuhkan penolong saudara. Keadaan dunia ini it's very unstable, betul saudara? Secara ekonomi, tadi ngomong mengenai kalau saya sharekan Tuhan ngomong mengenai takut saudara. Yang saya rasakan juga sama waktu saya menyembah di sini. Banyak dari saudara-saudara di sini merasa takut, saudara. The word fear, Pastor. So you might want to draw that one. I don't know. The Holy Spirit speak about fears. Kemudian saya ngomong sama Sochil sama Hera, mau dibaptis dalam Roh. Mau. Waduh, respon sampai kaget, saudara. As you know, the baptism. Kemudian kita baptis, waktu saya jalan itu, Pastor Martin ada di sebelah saya, saudara. Saya ngomong, Pastor Martin, we're gonna pray for these two
to receive the baptism of the Holy Spirit? Mau bantu saya? Oh mau. Dia ikut, dia bantu, dia berdoa. Dan dia melihat suatu kenyataan, saudara. Dua saudari ini, Socil, Calvin, dan Hera menerima baptisan roh, saudara. Dan Socil mendapat pelepasan, saudara. Amin. Puji Tuhan. 2 jam lagi, saudara-saudara. Kemudian setelah mereka Bread of Life mau pulang, Pastor Martin ngomong kepada saya, saudara, Pastor John, can you teach our church about the baptism of the Holy Spirit? Amin. Saudara, kalau gereja dari Taiwanese yang very conservative aja mau, saudara, menerima baptisan roh. Hari ini, saudara, siapa yang mau menerima baptisan roh, saudara? Angkat tangan. Siapa yang belum pernah menerima baptisan roh, saudara? Tuhan mengatakan begini, saudara. Yohanes mengatakan begini. Aku datang membaptis kamu dengan air. Tapi dia, Tuhan Yesus yang lebih besar. Dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, saudara. We need the Holy Spirit. Amen. So listen today. If you need the Holy Spirit today, stand up. Ya, maju, minta Tuhan. Karena dengan Holy Spirit kita mendapat kekuatan baru. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Praise the Lord, thank you Pastor John. Berikan puji Tuhan. Berikan puji Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kalau tadi Pastor John mengatakan ada spirit of fear, roh ketakutan. Mari kita berdoa. Takut itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Jadi takut itu adalah roh. Bukan sekedar feeling, bukan sekedar perasaan. Tapi adalah roh. Dan saat ini firman Tuhan berkata, Tuhan ingatkan kepada kita semua. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang penuh kuasa. Oh, roh yang penuh kasih dan ketertiban. Jadi ada kuasa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Anda punya kuasa karena Roh Kudus menyertai Anda. Roh Kudus memenuhi Anda. Jangan tahan-tahan, saudara. Saya berdoa saat ini. Puji-pujian kita menyembah Tuhan luar biasa sekali. Dan saat ini kita meteraikan roh yang dari Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Memenuhi kita semua, memenuhi Anda semua. Bahkan anak-anak kecil sekalipun. Oh, saudara, bahkan anak-anak kecil sekalipun. Karena firman Tuhan mengatakan pada hari-hari yang terakhir, aku akan mengurapi, I will pour out, aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Yes, kepada semua orang. Maka teruna-teruna mudamu akan mendapat vision, akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Mau saudara? Oh yes, angkat kedua belah tangan saudara dan berkata, Tuhan Yesus, ini aku Tuhan, aku mau, aku butuh Engkau. Buat aku sendiri, buat keluargaku, buat gereja, buat Kersel, buat bangsa Amerika. Terima kasih Tuhan, kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh God, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pastor Narto dia akan menyampaikan beberapa hal. Puji Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Shalom. Saya percaya kebaktian ini bukan satu rutinitas, tapi kita mengalami Tuhan. Ya, kita harus patahkan tradisi. Kita harus mengalami Tuhan. Mari, ini luar biasa ini. Kita nggak ikut 1, 2, 3. Kalau Tuhan bilang ini ya ikut aja, jangan. Ya. Nah, sebelumnya saya atas nama Pastor Paul, Ibu Joyce, ada Pastor John dan tim pastoral ingin menyambut Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Kalau ada,
Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tuhan berkati. Dan yang jemaat setia terus setia, bawa jiwa-jiwa baru. Ya. Nah, kita akan mempersiapkan diri. Sebelumnya, katakan, saya mau taat kepada Roh Kudus. Katakan sebelah kanan kiri. Ya, katakan dengan yakin, saya mau taat sama Roh Kudus. Ya, kadang-kadang Roh Kudus bicara, kita dengar tapi nggak taat. Katakan, saya mau taat sama Roh Kudus. Jangan takut, jangan malu. Saya mau taat sama Roh Kudus. Yes. Haleluya. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita. Ya, tadi kita sudah menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Saat ini kita juga ada firman Tuhan mengatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Kita harus akui Dia dalam segala laku kita. Ya, tadi saya percaya Pastor Paul obey, this is nggak sembarangan. Kita harus taat. Kadang-kadang kita suka malu mau taat. Ya, jadi Dia yang akan luruskan jalan kita. Ya, jangan nganggap diri kita sendiri bijak. Takut sama Tuhan, jauhi kejahatan. Nah, itu yang akan menyembuhkan tubuh kita dan tulang-tulang kita. Nah, selanjutnya Tuhan langsung bilang, muliakan Tuhan dengan hartamu. Harta itu ada di dalam hati. Ya, Tuhan sebetulnya yang punya bumi dan surga dan segala isinya. Tapi itu cuma Tuhan mau lihat ketaatan. Seperti Adam dan Hawa. Tuhan kasih Taman Eden. Yang ini jangan disentuh ya. Tapi manusia sentuh. Mungkin kita nggak langsung gara-gara nggak memberikan persembahan kita langsung jadi dosa besar atau jadi kamu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi kalau kita taat akan firman Tuhan. Kita bawa dengan sukacita karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu benar. Pasti kita tidak jadi beban. Ya, karena muliakan Tuhan dengan hartamu. Saya lihat Pak Andi dan Bu Sinta di sini. Wah, senang ketemu Pak Andi dan Bu Sinta di sini. And lanjut, yaitu Tuhan bilang, ini janji Tuhan loh. Percaya aja sama janji Tuhan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, bisa uang, bisa keselamatan, bisa kesehatan, banyak bentuknya. Ya, nggak selalu dengan nilai emas atau silver. Tuhan bisa ganti dengan yang nilainya lebih dari apa yang kita bawakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah berkata di firman-Mu mengatakan jangan menolak didikan Tuhan. Jangan bosan sama peringatan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan dengar didikan-Mu. Kami mau turut Tuhan. Kami tidak pernah bosan akan peringatan-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang mengasihi, yang disayanginya seperti seorang ayah kepada anaknya. Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Tadi barusan Pastor Paul, Pastor John, especially Pastor John bilang kita dibuat rasa takut di saat-saat ini. Hamba-Mu sendiri merasakan takut. Tapi pagi tadi Tuhan, saat kami mendengar satu pujian, oh Tuhan, kata-katanya menguatkan kami. Dia bilang, I'm no longer slave to fear. Kami tidak lagi menjadi budak rasa takut. Kami ini adalah I'm a child of God. Kami adalah anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan kami ucap syukur. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Engkau adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Engkau adalah benteng hidupku, kepada siapa aku harus gemetar? Engkau adalah gembalaku yang baik. Perisai pertolongan dalam hidupku setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini setiap rasa ketakutan, rasa kebimbangan, rasa kekhawatiran, rasa tidak nyaman, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dan lenyap. Tidak bisa tinggal di dalam hati, jiwa, pikiran anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan bawa dengan sukacita. Dengan hati yang gembira. Jangan takut, jangan malu, jangan bimbang, jangan khawatir. Karena Tuhan menyertai kita. Oh, terima kasih Tuhan. Saya akan mempercepat waktu.
Hari ini adalah besok Memorial Day, Hari Pahlawan di negara ini. Saya akan berdoa atas tim pastoral di sini. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa, satukan hati kita. Ya Tuhan Maha Kuasa dan berdaulat di muka bumi, kami berterima kasih kepadamu karena telah menyatukan kami pada perayaan Hari Pahlawan Memorial Day ini. Kami mendoakan untuk para pria dan wanita di dalam angkatan bersenjata di Amerika Serikat yang telah menjaga negara ini dengan nyawa mereka. Kami menghormati mereka yang kehilangan nyawa mereka saat membela bangsa ini. Mereka bertempur di darat, di laut, dan di udara. Mereka selalu memahami bahwa mereka mungkin tidak akan kembali dari misi dan mereka bersedia mengambil resiko kematian untuk melindungi tanah yang sangat kami cintai dan hargai. Dan kami sangat berterima kasih atas pengorbanan mereka Tuhan. Bapa kami berdoa agar Engkau menguatkan dan melindungi semua personel militer kami yang bertugas saat ini dan yang akan datang di masa mendatang. Beri mereka keberanian, beri mereka ketenangan, beri mereka kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Lindungi mereka Tuhan dalam pertempuran dan bantu mereka agar bisa sejahtera di masa damai. Jagalah dan berkati keluarga mereka Tuhan. Dan berikan kasih, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan pada keluarga semua tentara-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami juga akan terus menaruh kepercayaan kami dan iman kami kepadamu. Dan meskipun kami tidak selalu memahami jalan-Mu, kami tahu Engkau memiliki rencana yang luar biasa bagi setiap kami. Bantu kami untuk memenuhi misi yang Engkau berikan kepada gereja-Mu dan negara Amerika. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tinggikan Engkau, kami mengucap syukur dan kami memuliakan Engkau. Dan kami berserah total kepada Engkau. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita saksikan warta gereja melalui video. Dan juga Tuhan berkati yang berbakti, beribadah di online, terus fokus. Tuhan berkati. Good day, everyone. Good morning, church. We have some exciting updates for you in today's announcement. Now, first, it's week 2 of our ministry open house, and we're shining the spotlight on the college ministry, which is also called Access, tech ministry, security ministry, and social media ministry. Don't miss out on the chance to learn more about these ministries while enjoying some complimentary snacks. Again, these ministries can be your ministry in the upcoming weeks or in the near future. In addition, we're also kicking off week 2 of our fundraising efforts for Baltimore Compassion Commission. Each year, a group of youth volunteers travel to Baltimore to participate in Compassion Commission, and they receive training, join a mission team, rebuild a home for families in need, and learn more about compassion through service in the Baltimore community. Drop by the booth to find out more and support their cause by purchasing refreshments, and also you can pre-order food for the following week. All proceeds will go toward the youth travel expenses this July 4th week to be exact. Now mark your calendar for some upcoming events. First, we have Father's Day on June 18th, a special day to honor and celebrate the incredible dads in our community. Let's make it a memorable one for all of them. Next, in July, we have a thought-provoking Life Talk event called Life Talk, Faith and Gender Identity, featuring Pastor Ken Williams and Jessica Owen from Change Movement. This 2-day event taking place on July 7th for students and college audience and July 8th for general audience, and it's going to be in the Walnut campus, but you can also tune in online. It'll include powerful discussion, equipping sessions, and inspiring testimonies about faith and gender identity. It's an event you do not want to miss out on. Also in July, from 28th to the 30th, we have a brand new event called Family Weekend, hosted by Pastor Jim and Jessica Martin. It promised to be an incredible time for a family-centered conference. More details is to come, but for now, save the date. And lastly, we're excited to announce our first ever women's conference titled Daughters, taking place on August 26th, and it's an event designed to empower and inspire women. For further details and to sign up, please visit cityblessing.org/events. All right, that's all for today's announcement. Thank you for tuning in, and we hope you have an amazing, amazing Sunday.
Good morning, good morning. Okay, are you guys okay? Siapa yang mengalami Tuhan pagi ini? Puji Tuhan, amin, amin, amin. Pagi ini saya akan bawa pesan, saya percaya pesan yang dapat dari Tuhan ya. Tuhan telah taruh pesan ini di hati saya. Judulnya adalah The Right Fit. Nah itu bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan apa ya? The Right Fit mungkin jawabannya adalah pas. Pas, oke? Siapa yang tahu saat ini kita sedang di topik apa bulan ini? Kita sudah minggu keempat ini, nggak mungkin lupa kan? Apa topik kita bulan ini? Oke, say together, finding your place. Amen. So sebelum saya mulai, siapa yang minggu lalu join ministry open house? Siapa yang sudah daftar? Angkat tangan. Oh, tepuk tangan, tepuk tangan. Sorry ada clicking. I hope nggak klik. Is it okay? Oke. Tepuk tangan sekali lagi yang udah daftar. Luar biasa sekali minggu lalu itu banyak sekali yang antusias. Saudara-saudara saya lihat Anda bertanya ini itu dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Kenapa itu penting? Karena sebelum Yesus pergi ke surga, dia kembali ke surga, dia berkata aku akan pergi menyiapkan tempat buat engkau. Ini ngomong tentang saat kita selesai di dunia ini. Tapi beberapa dari Anda, berapa banyak saudara yang tahu bahwa di dunia pun Tuhan telah taruh kita di place. Siapa di sini yang lahir, tiba-tiba lahir sendiri saudara? Ada nggak? Tiba-tiba ada di mana ditemuin sama orang? Nggak ada kan? Setiap kita lahir di keluarga, saudara-saudara. Secara natural setiap kita itu punya tempat. Kita semua lahir di keluarga, Tuhan tempatkan people. Di dalam kehidupan kita, tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri tanpa ada orang lain. Nah, oleh karenanya itu finding our place itu sebenarnya sesuatu yang nggak sukar sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita bisa bingung saudara-saudara. Saya percaya Anda sudah nggak bingung lagi karena sudah diajarkan tentang topik ini sudah 3 minggu. Ini minggu yang keempat saya hanya akan wrap it up. Amen. Amin. Oh ada apa ini? Mari kita berdoa kalau gitu. Ayo kita berdoa. Berdiri, mari kita bangkit berdiri. By the way tadi yang Pastor John ceritakan itu sangat luar biasa sekali. Dan saya lihat beberapa saudara angkat tanganmu tadi. Anda meminta untuk dibaptis Roh Kudus. Nanti setelah service kita jangan membiarkan kesempatan ini berlalu saudara. Jika Anda berkata, oh ya saya mau dibaptis Roh Kudus. Dan tadi saya lihat beberapa dari Anda angkat tanganmu. So nanti saya minta mungkin Pastor John dan Pastoral kita bisa berdoa untuk Anda. Intercessor bisa berdoa untuk Anda. Dan siapa yang percaya Anda akan menerima? Amin. Amin. Angkat tanganmu, buka hatimu, mari kita berdoa. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami ini bukan yatim piatu. Tapi Engkau telah adopsi kami menjadi anak-Mu Tuhan. Aku berdoa setiap umat-Mu saat ini semakin diperteguh hari ini. Di mana mereka ini punya tempat. Mereka ini part of people. Sesuai dengan rencana ajaib Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Engkau urapi Tuhan setiap kami. Bukan saja hanya hamba-Mu yang berbicara. Tapi setiap umat-Mu yang mendengar. Roh Kudus pakai kami. Untuk mengerti. Untuk menerima supaya hidup kami dirubahkan. Jika kami sudah tahu Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pakai kami. Ada umat yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita mulai, ada beberapa setiap minggu kita emphasize certain ministries. Ministry tertentu untuk kita bisa lebih mengenal apa yang ministry ini lakukan dan sebagainya. Dengan itu saya izinkan untuk tim audiovisual untuk play the video.
Hi everyone, I'm Pastor James. And I'm Sharon. And together we lead our college ministry called Access. Where are my college people at? Woo! Whoop, whoop, whoop. The heart of what we do in Access is simple. We are here to disciple a college generation. We believe college is such an important time in people's lives. It's a time when kids begin to enter adulthood, are exposed to more of the world, and begin making their own decisions. And most importantly, begin to make a firm decision about what it means to really follow Jesus in their own lives. College campuses are filled with philosophies and worldviews that come against the truth we find in Jesus. So our role is to help ground students in a biblical understanding of who God has called them to be. Throughout your college years, so much of the world is pulling for your attention, but it's an opportunity like no other to meet and touch so many lives. And we firmly believe it is some of the greatest years of your life to give to following Jesus. So our ministry meets weekly on Friday nights at our college ministry house in West Covina called The Haven. And right now we are looking to raise up more small group leaders and counselors from those that have gone through the stage of life and can share from their wisdom and experience. So whether you are in your 30s or your 60s, we want to hear from you if you have a heart to serve and pour into the next generation. So stop by our table after service to meet us, some of our team, and some of our college students. We would love to have you be a part of serving this next generation through Access. Hello everyone, my name is Leonard Lantang and I'm the security coordinator at City Blessing Church. Our ministry is dedicated to ensuring the safety of everyone who attends our services, events, and activities. Our ministry is grounded in Nehemiah 4:9, where we pray, post a guard, and be ready to meet any threat. Our vision is to see a safe environment in all our services to God, where everyone can worship without any fear or disturbance. To achieve this vision, our mission is to help create disturbance-free worship experience for those who come onto any of our campuses. Our ministry is not just about being vigilant and watchful. It's also about learning how to protect yourself, your loved ones, and others. We believe that everyone has a unique gift from God, and we encourage our members to serve using those gifts, whether it be in the security operations or building community. So if you are looking for a way to serve and be a part of ministry that values safety and security, we invite you to join us. See us after service for a complete information how you can be a part of this vital ministry. Hello church, I'm Garrett, the tech director at our Walnut campus. I want to share an exciting opportunity with you to join our tech ministry if you have a passion for technology and a desire to serve at this local church. Now our vision is to create a worship environment where people can truly encounter God and experience transformation through His presence. Now we have a team of dedicated individuals working behind the scene, from sound engineers, lighting technicians, LED, camera operators, and so much more. They ensure that our worship service runs smoothly, and that could be you. Even if you've never worked with a camera before or never seen an LED wall, that's perfectly fine. We're looking for individuals who are eager to learn. And you don't need to be an expert. If you are, that's good too. With your help, we can support and praise and worship, the message, the sermon, and even the announcement, and create an atmosphere that draws people closer to God. Now, the tech ministry is also responsible for bringing the church experience beyond our physical walls. Through our efforts, the church can reach people in their homes, across different campuses, and even internationally. We invite you to join us on this journey. Let's serve behind the scenes so God can take the forefront. There are various roles you can serve in the tech ministry. You can even sign up for more than one, which is very recommended. Please visit our tech booth and feel free to ask us any question. Hope to see all of you there. Hi everyone, my name is Amanda. And my name is Michelle, and we are the social media ministry leaders. The social media ministry exists to spread the word and love of Jesus Christ through digital media. We believe social media is one of the fastest and most effective ways to share the gospel. By this powerful avenue, we want to impact and reach as many people as possible.
Our vision and mission is to see our social platforms become a catalyst in connecting with our church community, building bridges with unbelievers, growing our faith, and strengthening relationship with fellow believers. If you have a passion for design, photography, videography, editing, or writing, we would love to have you join our ministry. We are a group of creatives who are looking for individuals who have a passion to use their creative gifts and talents to serve God and His kingdom. Media ministry will be a rewarding and purposeful way to serve the church and our communities. So come and check out our table during the Ministry Open House. So join our team in creating godly, transformative content in the online world. Untuk visit the table after service. Amen. Siapa di sini yang belum daftar ministry, angkat tangan? Masih ada waktu saudara-saudara. Ada 2 minggu lagi Anda bisa menyimak ministry-ministry yang tersedia ini. Ministry apa? Again ya, tujuan di gereja ini bukan supaya Anda itu selesai. Tujuan akhirnya adalah supaya Anda pelayanan di gereja saja. Tapi ini pelayanan adalah merupakan awal mula. Di mana Anda ini dipersiapkan untuk Anda bisa melayani di luar. Amen. Amen. Yes, mari kita mulai. Saudaraku, saya percaya ini seringkali kalau kita ngomong tentang the right fit, pas, masuk ke tempatnya yang dimana seharusnya. Kita akan ngomong tentang finding the right place, finding your place, finding a place where you can serve. Anda bisa melayani. Kita kadang-kadang berpikir itu tuh seperti ini saudara. Di mana ada tempat yang bentuknya khusus dan kita itu adalah puzzle-nya yang pas kita akan masuk. Klek. The right fit ya. Biasanya kita mikir begitu. Siapa yang udah pernah mencoba join something and suddenly it didn't work. Anda ngerasa bahwa kok nggak cocok gitu ya. Itu bentuknya kayak begitu. Ini yang saya ini kotak begini. Jadi nggak masuk gitu ya. Aduh, saya kayaknya nggak fit in deh. Siapa yang pernah mikir begitu? Saudara, saya bukan hanya ngomong soal saya ini nggak menyerang Anda atau apa ya. Ada banyak orang-orang yang kerja gonta-ganti kerjaan. Kenapa? Karena ngerasa tempatnya ini orang-orangnya nyebelin. Nggak pas deh saya. Udah cari lagi yang lain. Lalu ganti lagi yang lain dan ganti yang lain. Bahkan ada juga yang marriage. Kenapa? Karena waktu pacaran, kayaknya ini pas banget deh. Ini dia orangnya. Begitu married, waduh ternyata kok nggak cocok. Saya kotak, dia bentuknya kayak begitu. Gimana ini caranya? Jadi akhirnya banyak orang yang memutuskan either ya udahlah sengsara gitu nggak fit, ya udahlah pokoknya nggak fit kita, tapi ya udah kita married atau kita pelayanan kayak begitu. Atau move on, ayo cari lagi yang lain. Yang pas mana? Kok nggak ada yang pas-pas ya? Anda tahu banyak selebriti yang menikah berkali-kali. Kurang cakep, kurang ganteng apa saudara-saudara? Kurang luar biasa apa? Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa acting, ada yang kaya sekali saudara-saudara. Apa yang kurang? Anda tahu? Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu kita itu the right fit saudara-saudara? Nah ini kadang-kadang kita juga melihat bahwa ini nggak right fit kalau banyak tantangan. Kalau begitu mulai bisnis banyak tantangan, wah berarti ini bukan punya saya ini. Berarti ini mungkin Tuhan nggak panggil saya seperti itu karena langsung ada tantangan. Begitu married, ada tantangan ini itu, makanya itu, waduh jangan-jangan ini, saya salah pilih dan sebagainya saudara-saudara. Nah apakah itu demikian? Apakah tidak adanya tantangan ini adalah buktinya Anda fit salah satunya? Saya mau langsung saja saudara supaya enggak kita membuang waktu. Dari Keluaran 13 ayat 3-5 dikatakan janji Tuhan. Peringatilah hari ini sebab pada hari kamu keluar dari Mesir dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Apabila
Tuhan telah membawa engkau ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Siapa yang mau masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu? Amin. Nah, jadi ini adalah janji Tuhan, saudara. Ini kelihatannya kita ngelihat seperti pasal tadi tuh, wah itu janjinya Tuhan, saya tuh fit di situ. Siapa yang siap masuk tanah yang penuh dengan susu dan madu? Tentunya orang Israel itu bilang, saya mau. Oh, saya mau. You know. Tapi apa yang terjadi? Pada saat ini ini di Keluaran 13 ini saat dimana mereka sudah keluar dari Mesir, tapi mereka belum menyeberang Laut Merah, saudara. Mereka pikir, wah kita sudah merdeka. Amin. Kita sudah merdeka, tapi sekarang ini lewat mana ya? Kok ini laut gitu ya? Tuhan sengaja bawa ke situ, saudara-saudara. Nah ini Tuhan berbicara kepada Musa. Musa menyampaikan firman ini kepada orang-orang yang lagi menunggu, saudara. Tiba-tiba, katakan ke tetanggamu, tiba-tiba. Tiba-tiba tentara Israel akhirnya datang lagi, saudara-saudara. Anda tahu ceritanya bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun, di mana mereka akhirnya bilang, ayo kita tangkap lagi, ini kita kehilangan banyak pegawai free ini. Ya, nah lalu akhirnya mereka langsung, aduh apakah Tuhan, kenapa engkau melakukan ini Tuhan? Kenapa? Apakah nggak ada kuburan di Mesir sampai kami ini harus mati di tepi laut? Kira-kira seperti itu, saudara. And you know what happened? Ini kadang-kadang kita harus sadar saat kita itu dihadapi dengan tantangan, saudara-saudara. Kita harus ingat-ingat apa yang Tuhan telah lakukan. Mereka lupa 10 tulah di Mesir. Kok Tuhan repot sih? Sampai tulah 1, tulah 2, tulah 3, tulah 4, sampai tulah 10. Tuhan repot membebaskan umatnya. Udah gitu di tengah problem begitu, waduh Tuhan kenapa nggak bunuh kita di Mesir aja? Kenapa? Kurang kuburan. Nah kadang-kadang kita harus saat kita dihadapi dengan tantangan, langsung kita harus ingat apa yang Tuhan telah lakukan. Kalau Anda adalah orang yang baru di dalam Tuhan, mungkin belum banyak ceritanya, gampang saudara-saudara, buka Alkitabmu. Buka Alkitabmu apa? Dikatakan semua janji Tuhan adalah ya dan amin. Thank you, Pastor. Oke, shalom. Nah, ini lebih mantap. Nah, sampai di mana saya tadi? Ya, jadi saat kita dihadapi tantangan itu kita harus ingat-ingat. Kalau Anda belum punya banyak cerita di mana Tuhan melakukan mujizat, dikatakan semua janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam Yesus. Amin. Jadi kalau dijanjikan Tuhan bilang aku akan menolong kamu. Dengan tanganku yang kuat aku akan menolong kamu, aku akan lepaskan engkau. Engkau harus terima itu dan beriman. Amin. Nah terus yang terjadi adalah, Anda tahu yang terjadi. Menurut saya udah sering ngasih konteks ini ya, bahwa Laut Merah terbelah. Menurut saya ini keren banget gitu. Makanya saya sering suka ngomong gitu tentang ini. Laut Merah terbelah itu sesuatu yang tidak pernah dialami orang di seluruh dunia, saudara-saudara. Kok bisa? Dan udah gitu bisa jalan di tengahnya. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, setelah mereka menyeberang, apa yang terjadi, saudara? Setelah mereka menyeberang, dikatakan di Keluaran 15 ini, kita tahu bahwa akhirnya Tuhan lepaskan. Wow, luar biasa. Tadi saya katakan apa yang Tuhan telah lakukan, 10 tulah kepada orang Mesir, orang Israel bebas dari tulah. Karena berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Setelah itu sekarang Tuhan buka Laut Merah supaya orang Israel bisa nyebrang. Setelah itu apa yang terjadi? Dikatakan demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Merah, Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan dengan tidak mendapat air. Sampai mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu saya loncat ayatnya ini, Keluaran 16. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang
letak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari ke-5 belas bulan yang kedua setelah mereka keluar dari Mesir. Saudara, janji Tuhan apa tadi? Iya, janji Tuhan dibilangnya engkau akan ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. 10 tulah lepas. Setelah itu sekarang Tuhan buka Laut Merah, lepas. Nah, orang-orang tuh pikirnya gini, oh saya akan langsung sampai tanah perjanjian. Ada amin? Nah itu begitu sampai ini, sampainya kemana saudara-saudara? Itu baca padang gurun. Padang gurun saudara-saudara. Nah itu kadang-kadang kita ngerasa, aduh saya ini in the wrong place. Orang Israel juga sampai nggak habis pikir gitu ya. Loh ini Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat. Dibilangnya saya akan masuk ke tanah yang penuh susu dan madu. Kok ke tengah padang gurun sekarang? Nah kadang-kadang saudara kita berpikir kalau kita di padang gurun tentunya ini nggak ada minum dan sebagainya. Ini akhirnya mereka bersungut-sungut dan sebagainya. Lupa lagi. Ini baru 3 hari. Baru 3 hari setelah Tuhan belah Laut Merah saudara-saudara. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi 3 hari saja mereka lupa bahwa Tuhan bisa. Kalau Laut Merah terbelah keluarin air, mata air apa susahnya sih? Orang aja, Anda pernah lihat yang di Indonesia yang pakai tongkat lah, pakai apa, cari air, itu aja dapat saudara. Ini Tuhan yang membelah Laut Merah 3 hari yang lalu. Mereka nggak percaya Tuhan itu bisa menyediakan. Makanya mereka itu bersungut-sungut saudara-saudara. Nah, saudaraku, saya mau ingatkan Anda dan saya bahwa kadang-kadang adanya tantangan itu bukan berarti Anda not in the right place. Ini berapa banyak Anda tahu bahwa mereka arrive at the right place. Mereka ini sudah over the territory of Egypt. Mereka ini sudah dibebaskan. Sekarang nggak ada lagi yang bisa yang bisa ngejar saudara-saudara. Mereka in the right place, but the ekspektasi orang adalah langsung instan. Lucunya, bukan lucunya ya, memang nama-nama di Alkitab itu luar biasa, ada meaning tertentu. Pastor Paul sering ngomong bahwa mereka keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari mereka. Siapa yang tahu di sini bahwa kita ini kan dibilangnya harus punya hati sebagai hamba. Tapi bagaimana kalau Anda punya mindset sebagai budak? Apakah Anda bisa melakukan sesuatu yang luar biasa saat Anda diberikan kebebasan, Anda diberikan berkat dari Tuhan? Anda tahu statistik tentang orang yang menang loto. Saya udah pernah beberapa kali, I think at least 2 kali saya ucapkan di sini. 70% statistik mengatakan dalam 5 tahun, 70% orang yang menang loto, uangnya hilang completely. Dalam 5 tahun saja saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka nggak di Mesir, tapi mentalitinya masih mentaliti Mesir, mentaliti budak. Anda tahu nggak? Kadang-kadang Pastor Paul juga ngomong talenta itu berdasarkan kemampuannya. Nah, kita ini bisa grow kemampuan kita. Saat kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Nah, kalau udah dikasih perkara yang besar, Anda setia lagi dikasih lebih besar lagi. Kalau yang lebih besar lagi Anda sudah setia? Nah, iya. Amin. Nah, jadi saudaraku, ini Tuhan expect kita untuk terus growing. Nah, kalau maunya kilat, nggak bisa saudara. Kayak orang loto itu, ada namanya sudden wealth syndrome. Itu orang bisa sampai depresi segala macam gara-gara terlalu kaya tiba-tiba. Karena apa? Nggak ada proses. Tuhan tidak mau itu saudara. Makanya Tuhan izinkan setiap orang percaya going through this thing called process. Katakan tetanggamu proses. Proses itu bagus loh, katakan. Amin. Nah, dikatakan bahwa mereka itu sampai ke tempat namanya Mara. Airnya tidak bisa diminum, saudara.
Seberapa banyak Anda tahu kalau jadi budak itu karena mereka 400 tahun lebih dijadikan budak di Mesir. Hidupnya dikatakan they make their life bitter. Hidup mereka itu menjadi pahit. Banyak orang yang hidupnya pahit menjadi rohnya pahit, saudara-saudara. Makanya kalau ada orang mau apa, negatif mindset aja. Oh jangan-jangan nih orang ini begini. Karena apa? Udah pernah ditipu sering mungkin. Saudaraku, kita tidak bisa masuk tanah perjanjian kalau kita tidak melepaskan apa yang terjadi di masa lalu, saudara. Nah itu, kalau Anda baca Alkitab, Anda baca sendiri ya, Keluaran 15 itu dikatakan bahwa suruh dikasih kayu dilempar ke mata air yang pahit itu. Lalu itu menjadi manis. Siapa yang tahu kayu itu representasi adalah salib Yesus. Di mana apa yang harusnya pahit itu Tuhan sudah bayar. Supaya kita itu bisa mengampuni. Supaya kita itu bisa menjadi manis, saudara. Nah jadi ada banyak sekali yang terjadi dalam padang belantara. Again, padang belantara itu tidak selalu jelek, saudara-saudara. Yang jelek adalah kalau kamu decide to stay di padang belantara. Padang belantara itu merupakan tempat temporary. Kalau kita decide, udahlah saya memang kayak begini. Kalau hidup jadi orang Kristen ternyata kering kayak begini, ya udahlah yang penting begini. No. No, tadi kita ngomong tentang pengurapan. Wow, lagunya benar. Kita tuh pengurapan, Tuhan akan setia dengan janjinya. Amin. Anda akan mengalami apa doa Anda sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan akan genapi. Siapa yang percaya itu? Amen. Nah, ini ada salah satu mindset budak adalah komplain, saudara-saudara. Mereka, kita tahu kalau kita baca cerita orang Israel ini kebanyakan mereka bersungut-sungut. Nah itu, kalau kita, sebelum saya lanjutkan kalimat saya, ada siapa yang udah baca buku Rich Dad Poor Dad? Rich Dad Poor Dad. Oke, kalau belum, itu buku itu bagus saudara-saudara untuk memberikan mindset yang baru. Dan terus terang, menurut saya lahir. Jadi ada dua mentalitas tergantung anak ini lahir di mana, keluarga apa. Oke? Orang ini Robert Kiyosaki ini dia punya, saya lupa ceritanya, dia punya ayah angkat ya, like mentor atau ayah angkat di mana itu sangat kaya sekali. Ayah aslinya miskin. Saya merasa bahwa saya part of the family yang poor dad family. Waktu kecil saya dibilang pokoknya kamu maunya jadi apa? Oh kayak papa. Oh bagus. Yang penting kamu sekolah yang pinter, kerja untuk dapat uang. Udah nggak usah muluk-muluk, nggak usah ini. Yang penting kamu bisa hidup untuk ini. Itu aja. Siapa yang dengar Chinese philosophy juga seperti itu? Yang jelas cukup untuk makan, cukup untuk hidup. That's not what the Bible says. Do you know that? Kita harus minta untuk kita diberkati luar biasa karena apa? Anda harus berpikir orang lain. Kok ini hari ini terlalu deep atau gimana? Kok pada diem semua? Biasanya agak-agak aktif. Saudara ngerti gak sih ceritanya? Iya kan? Iya, jadi dibilangnya itu firman Tuhan bilang apa? Kita harus minta diberkati. Doa Yabes itu apa? Expand my territory Lord so that I don't cause pain. But I think kita harus go over doa Yabes. Over. Lord, bless me so that I can be a blessing like what City Blessing has always been saying. Ini kingdom bukan gereja City Blessing saudara-saudara. Mark Gorman bilang waktu itu, mungkin banyak Anda yang gak tahu Mark Gorman, dia salah satu pembicara yang dulu suka kita undang ngomong tentang prosperity and giving and breakthrough di dalam finances. Nah dia ngomong kalau kamu gak mau kaya, kamu itu sangat egois karena kamu berpikir hanya untuk kamu sendiri. Kalau kamu mau sesuai dengan firman Tuhan memberikan warisan kepada generasi keberapa saudara, berarti kamu harus sangat wealthy. Tapi wealth tanpa mindset yang benar, Anda menjadi apa? Serakah. Anda menjadi egois. Uang banyak, tapi nggak memberkati. Amin. Tapi Tuhan nggak mau itu ya. Amin. So, sampai di mana saya ini? Ya, adanya tantangan bukan berarti Anda itu salah tempat. Enggak, saudara. Baca banyak cerita Alkitab. Yusuf, begitu dapat mimpi, he is in the right place saat dia itu dijual. He is in the right place saat dia itu difitnah masuk penjara. Enak nggak? Nggak enak. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Kita juga nggak ada yang mau kan.
Tapi kalau itu yang membuat Anda bisa jadi prime minister, mungkin Anda akan say, I'll think about it. Karena apa? Karena tujuan hidupmu ini bukan hanya untuk dirimu sendiri. Tapi again ya, tantangan bukan berarti Anda itu nggak fit, saudara-saudara. Adanya tantangan di carousel bukan berarti Anda nggak fit di carousel. Saudaraku, kita akan belajar lebih lanjut ya. Being in the right place require you being the right people. Saya akan lanjutkan. Ini aja langsung deh. The right place is only the right place when the right people step on it, into it. Anda mengerti, saya nggak bisa menerjemahkan ini dengan bagus ya. Kadang-kadang tuh susah diterjemahkannya. Jadi tempat yang tepat, bayangkan ya. Ini posisi ada yang terbuka nih, posisi sebagai CEO. Gajinya $500,000 setahun. Wow, siapa yang mau? Semua mau kan? Nggak mau. Dia mendingan punya bisnis sendiri ya. Lebih dari 500.000, amin. Nah, ini kan the right place. Tapi kalau Anda bukan the right people, Anda nggak bisa do anything anyway. And what I want to say is, ada lagi yang lain adalah the right place. Kalau Anda belum diubahkan Tuhan, itu menjadi wrong place lagi. Siapa yang tahu yang tentang tadi contohnya tentang pernikahan aja. Banyak pernikahan yang gagal itu, masalahnya sama gagalnya. Ya kalau yang satu gagalnya karena A, yang kedua gagalnya itu lagi. Ketemunya sama orang yang model itu lagi. Yang ketiga juga model itu lagi. Kenapa? Karena maybe masalahnya adalah orangnya. Being the right place, I'm not talking about jadinya orang yang perfect. No. Being the right people, being the right person itu bukan tentang perfection, bukan. Kita akan lanjutkan ya. Amin, saudara mengerti? Nah, sampai di mana saya ini? Yes. Nah, jadi dikatakan demikian. Jika when you are committed to be the person that you were, even when you arrive in the right place, it will look very much like the wrong place that you have been all along. You return to the same place that you were. Anda mengerti bahasa Indonesianya mungkin gampangnya begini. Jadi tempat yang bagus pun kayak contohnya tadi. Susu dan madu. Kalau kita anggap susu dan madu adalah uang. Saat orang kena loteri ini, the right place ya. Ini saya udah sampai ini. Tapi karena dia wrong person, dia ini wrong people, nggak tahu how to manage, yang jadi apa? The right place. Akhirnya in 5 years will be the same, back to zero. Bahkan banyak yang jadinya utang saudara-saudara. Lebih gila daripada sebelum dia. Dulu dia mungkin miskin. Atau mungkin punya uang sedikit, sekarang bisa minus. Kok bisa begitu? Do you guys get it? The right place can only be the right place kalau Anda bersedia bilang, Tuhan, I want to be the right people. Nah itu kita ngomong tentang tubuh Kristus, kita akan lanjutkan nanti ya. Contohnya, saya akan kasih contoh lagi. Beberapa tahun yang lalu Tuhan kasih kita kesempatan untuk jalan-jalan ke Italia ini. Ini siapa yang tahu apa? Colosseum ya. Ini Colosseum ini luar biasa sekali. Waktu itu saya sama Matt sama Sarah, kita janjian ketemu ini, pesawatnya mereka delay, jadi mereka nggak sempat. Jadi mereka cuma bisa dari luar saudara-saudara. Waktu itu ada demo. Nah itu kalau Anda travel, Anda harus berdoa supaya tidak ada demo. Bener-bener itu. Pesawat demo tiba-tiba dia di Amsterdam stop, dia nggak bisa kemana-mana lagi karena lagi demo dan sebagainya. But anyway, saya jadi duluan sama istri saya untuk lihat Colosseum ini. Nah, anyway, Colosseum ini kalau Anda perhatikan, Anda lihat ini. Ini yang main pillar ini dibuat dari batu travertine, saudara-saudara. Ada yang tahu travertine? Kayak batu gamping bahasa Indonesianya. Mungkin sejenis limestone, ya batu gamping lah. Anyway, ini sangat kuat sekali, cukup kuat, cukup empuk tapi cukup kuat gitu saudara. Makanya masih stay, temannya marmer dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomong kita nggak fit, ini konteks yang Anda bisa mengerti. Ini adanya di Italia. Ini tempat pengambilan ya. Ini bukan travertine, ini marmer, tapi mirip. Jadi konsepnya mirip, so saya ambil aja. Nah ini
Caranya adalah apa? Kenapa bisa ada garis-garis itu? Sekarang karena modern day technology, mereka pakai kawat, saudara. Kawat yang dilapisi dengan intan supaya bisa ngekat itu. Setelah itu diolah, dijadikan balok-balok begini. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa kalau ini travertin, kok bisa balok menjadi ini, saudara? Bagaimana? Apakah yang membuat gedung Kolosium atau arsitektur yang luar biasa di Eropa itu nunggu cari yang bentuknya bulat dan sebagainya, saudara-saudara? Ada nggak? Kalau ada, sampai 1.000.000 tahun pun mereka nggak bakal ngebangun apa-apa, saudara. Mungkin bisa mungkin sebulan bisanya cuma tempat duduk doang, di luar situ kotak gitu. Nggak bisa bikin kayak begini, saudara-saudara. Tidak ada satupun batu yang sempurna. Tidak ada. 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 11 dikatakan, ini tentang bangunan ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, ini Paulus dan Apolos. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, ini ngomong tentang kita ini secara pribadi adalah seperti bangunan. Tuhan sedang bangun. Amin. Secara pribadi Anda sedang dibangun Tuhan. Dan dasarnya siapa? Yesus Kristus. Amin. Nah, tapi 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ini ngomong tentang Yesus sebagai batu penjuru, amin. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, living stones, untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah, kalau ini tadi pribadi, ini ngomongin tentang kita sebagai kolektif tubuh Kristus ini, kita sama-sama sedang dibangun menjadi bangunan, saudara-saudara. Anda mengerti? Nah, kita itu bagaimana kok ini bisa jadi ini, saudara? Aduh, saya nggak fit. Aduh, kayaknya saya kurang pas tadi yang kotak sama itu. Aduh, kayaknya saya sama si ini kok kayaknya dia orangnya begitu sih. Anda nggak tahu aja, dia juga ngomong kenapa kamu orangnya kayak begitu. Nah, ini yang Anda perlu pahami dan saya adalah ini. No one is the right fit. Tidak ada satupun kita itu yang fit langsung. Kita itu karena kemurahan Tuhan dipanggil Tuhan untuk menjadi jemaatnya. Kita itu not the right material, not the right fit. Jadi kalau Anda tungguin Anda mau jadi the right fit, sampai kapanpun Anda tidak akan. Dan Anda mau keliling dunia mencari gereja yang cocok buat Anda. Ya, Anda juga akan ngerasa itu nggak right fit. Kalau mereka the right fit, without you, when you come in, they will not fit. It's a joke ya, saudara. Nah, dikatakan demikian di 1 Raja-Raja ayat 6. Ini tentang pembangunan bait Allah di masa Salomo, saudara-saudara. Dikatakan demikian. Pada waktu rumah Tuhan itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah Tuhan itu. Ini luar biasa sekali gak sih, saudara-saudara? Anda bisa pikirkan gak? Ini lagi bangun nih, kita kan mau bangun ministry center di sebelah. Gak ada suara tok 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 tok, gak ada. Pokoknya semuanya udah set, semuanya sudah, gak semuanya kotak kan ya, bait Allah. Itu semua udah disiapkan pokoknya. Yang bulat udah disiapkan bulat, satu sama lain udah fit. Bagaimana bisa fit? Karena kita tahu tadi no one is the right fit. To fit you need to be willing to be chiseled. Anda harus bersedia untuk dipahat. Kotak jadi bulat itu harus dipahat, saudara-saudara. Saya sadar waktu proses Tuhan lama di dalam kehidupan kita. Saya juga lama, kita juga melayani sudah lama di Indonesia. Dari saya masih umur 16 mungkin baru terima Yesus dan sebagainya. Banyak salah ini itu, saya baru sadar. Segala sesuatu itu memang Tuhan yang gak terlalu peduli sama waktu. Tapi hitung harimu, hitung waktu ini tuh sangat berharga sekali. Karena Tuhan gak terlalu peduli sama waktunya, dia pokoknya yang penting orang ikut proses dengan setia. Kalau enggak, kita bisa kehabisan waktu karena kita keluar masuk proses, saudara-saudara.
To fit, you need to be willing to be chiseled. Pastor Paul katakan, maybe kata-katanya agak sedikit lain. Tapi God is preparing you for the things He has prepared for you. Kalau things that He has prepared for you is the promised land. Oke? Ini ngomongnya cocok berarti. Bahwa Anda kalau mau mendapat promised land, Anda harus disiapkan. Anda harus dirubahkan, saudara-saudara. Hari ini kita merayakan untuk besok Memorial Day. Jadi saya contohnya contoh tentara aja, saudara-saudara. Sebelumnya kita katakan ke tetanggamu. Apa ini kata-katanya, saya jadi lupa. Saya sedang dipersiapkan, katakan satu. Yang satunya lagi bilang, kamu juga. Nah, karena Memorial Day, contohnya adalah contoh militer. Saya pelajari kemarin malam. Ini contoh apa syarat-syarat sih join militer? Syaratnya ada sekitar 5. Usia minimum 17 dengan persetujuan orang tua. Kalau enggak 18. Fisik harus kuat. Pendidikan harus lulus GED. Background check. Dan citizenship atau green card holder di Amerika ini. Amin. Nah, contohnya Anda semua nih sudah memenuhi kriteria ini, Anda mau jadi tentara. Amin. Nah, udah gitu Anda mendapat di email atau di surat, selamat Anda sudah diterima. Anda sudah lulus. Lulus penyaringannya ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ini, kalau Anda diterima untuk masuk tidak berarti Anda itu siap untuk bekerja di militer, bukan? Begitu Anda diterima, Johnson nih, waduh langsung, oh ya selamat Anda lulus, besok ke Irak. Nah, nggak ada yang mau saudara-saudara. Nah, di dalam kerajaan Allah pun saat kita terima Yesus, kita itu lulus persyaratan, sekarang harus going through what? Ini berarti Anda itu bukan siap bekerja, Anda itu siap untuk diproses. Anda itu siap untuk disiapkan. Anda siap untuk apa? Di-chisel. Saya sama istri saya kemarin ini makan sate di mana gitu ya. Kita lihat across the room ya. Ada anak-anak muda lagi makan banyakan makan sate gitu. Ada satu ini yang kedengeran aja gitu. Kepegawainya tuh bagus sekali ngomongnya. And then dia ngomong, oh yes sir, thank you sir. Like what? Ini muda, like mungkin umur 17-18 sangat muda sekali. Wow. And saya diam aja gitu, ternyata istri saya juga perhatikan. Itu tuh luar biasa, sedangkan teman-temannya WhatsApp ini ya, oh can you get me this, you know, and gak ada terima kasihnya, gak ada apanya. Kok bisa lain? Karena hal-hal yang tidak hormat sudah di-chisel out. Cet. Di militeri kamu gak begitu push up 100 kali. Sekali kamu lupa, 2 kali gak mungkin lupa kamu. 100 kali pegelnya sampai 3 hari. Ya kan? Apalagi kayak saya kan. Nah, jadi pemotongan hal-hal yang tidak fit di militer itu tidak ada excuse. Waktu saya di Indonesia mengalami ospek gitu ya. Tapi waktu itu ospek ada lagi training dengan militer. So saya benar-benar di training sama militer waktu saya di kuliah beberapa hari gitu ya. Terus dia ngomongnya begini, periksa kekuatan. Gitu. Periksa kekuatan tuh nanya, kamu udah lemas apa belum? Dia bilang kalau udah mau mati pun kamu harus bilang tetap 100% gitu. Saya lupa kayaknya nggak ngomong persen. Saya lupa kata-katanya, tapi dia bilang pokoknya kamu ditembak pun bilangnya 10-10 gitu. Istilahnya kamu tetap ini. Karena apa? Itu penting sekali saudara-saudara bahwa dia tuh memperkatakan ini mindsetnya tuh tidak ada. Aduh pegel gitu. Periksa kekuatan, lemes gitu. Perlu kerokan atau perlu pijit gitu kan. Ya Amerika bisa diserang musuh nanti kalau kayak begitu caranya. Excuses sudah di-remove. Kita kebanyakan stop di dalam proses saat kita banyak alasan. Last month I spoke about itu. Remember you guys apa yang saya bicarakan bulan lalu. Sibuk itu bukan alasan untuk kamu menjadi gak available buat Tuhan. Ya Tuhan selalu, Pastor Paul katakan ini benar, dia ngomong over the years ya. Saya perhatikan, iya juga pertamanya, wah pastor gitu. Iya tapi kesian orangnya pastor. Pastor bilang pokoknya Tuhan selalu pilih orang yang sibuk. Gak pernah Tuhan cari orang yang nganggur. Karena orang yang nganggur itu berarti mandek.
Anda bisa nggak belokin mobil saat Anda mandek? Anda kalaupun belok nggak kemana-mana. Right? Mau kiri kanan udah susah nggak kemana-mana. Kalau berjalan Tuhan bisa arahkan. Nah jadi benar, saya lihat benar orang yang sibuk. Orang yang sibuk itu nggak seharusnya membuat dia itu nggak available. Saya udah sampaikan cerita Elisa. Anda silakan cari archive-nya kalau Anda pengen mendengar. Kalau Anda belum mendengar, saya rekomen mendengar itu bulan lalu. Nah, excuses, malas dirubah. Kenapa kita anak-anak muda gitu, I'm lazy mom gitu, buang trash, malas. Coba kirim aja ke militer. Sebulan gak mungkin dia malas saudara. Malas 200 kali push up, udah 1 kali dia ingat dia seumur-umur dia tidak malas. Tidak disiplin, lemah, itu semua adalah excuses dan alasan kenapa orang itu gave up. Gave up halfway. Tuhan gak mau kita seperti itu. Orang Israel apa saja yang harus dipahat, mentalitas budak. Tidak percaya Tuhan itu baik. Udah lihat mujizat, udah 11 tadi. Udah gitu akhirnya Tuhan kasih yang lain. Masih gak percaya. Sampai percaya Tuhan tunggu. Tunggunya apa? 40 tahun. Saudaraku, ini jangan bilang kita hidup di perjanjian baru. Jadi kita pikir semuanya itu susu dan madu. Saudaraku, Tuhan akan tunggu kamu. Kalau Anda dan saya tidak siap berkata ya dan mau dirubahkan, jangan-jangan tahun-tahunmu itu yang harusnya 3 bulan menjadi 30 tahun. 4 bulan jadi 40 tahun. Jangan. Umur kita di dunia ini terbatas saudara-saudara. Ayo kita say yes to the Lord. Say yes. Amen. Kita harus izinkan Tuhan melakukan bagiannya dan kita juga harus kooperasi saudara-saudara. Kita harus cooperate with God. Karena apa? Chiseling itu membutuhkan Anda untuk diam. Saya juga lihat di Eropa itu, pemahat, patung-patung. Pastor Joyce paling suka patung-patung, artwork. Itu kok bisa mulus gitu ya, kayak orang, putih gitu. Kalau dipegang juga mulus sekali, kok bisa? Itu karena itu tuh dengan intricate ya, dengan detail. Itu diamplas, diapakan. Itu kalau misalnya si batunya lari-lari, kira-kira bisa jadi nggak saudara? Batunya ntar sakit gak mau lari gitu kan. Gak bisa saudara. Anda harus cooperate. Anda harus izinkan Tuhan chisel out addiction from your life. Tuhan akan. Itu makanya pentingnya baptisan Roh Kudus juga itu saudara. Roh Kudus itu adalah you will receive power. Kalau Anda mau hidup berkemenangan, minta Tuhan baptis dengan Roh Kudus. Amin. Nah, apa yang harus di cut off ini ya? Garrett, are you there? Can you click? I think it doesn't connect. Okay, thank you. Oke. Apa saja yang harus dicisel? Ini saudara Galatia 5 dikatakan perbuatan daging telah nyata yaitu baca 3, 2, 1. Ayo, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah dan sebagainya ini banyak saudara. Siapa yang Anda merasa Anda masih ada something yang seperti ini? Tentunya kita semua ada, makanya kita harus selalu mengizinkan Tuhan untuk kalau Tuhan ingatkan, oh ya Tuhan, ampuni aku Tuhan, cut it off from my life. Jadikan aku ini kudus sebagaimana Yesus kudus. Dan sebagainya ini banyak insecurity. Banyak orang karena gak secure makanya jadi beli ini beli itu supaya fit in dan sebagainya. Fit in itu bukan itu saudara. Gosip ngomongin, jangan bilang nanti kita doakan. Oh tahu gak saudara itu tuh kita doakan ya nanti. Dia tuh begini. Padahal sebenarnya Anda mau menyampaikan dia ini orangnya gak baik.
Tapi karena supaya nggak dituduh sebagai penggosip, jadinya bilangnya mari kita berdoa. Nah itu nggak boleh. Amin. Nggak ada di sini gosip. Amin. Bahaya mulut-mulut itu. Kompetisi. Waduh, pokoknya nggak mau kalah deh. Ketamakan. Greed, saudara. Manipulasi. Itu semua harus dipotong, saudara-saudara. Nah, mungkin Anda bilang, wah kalau saya yang baru join ministry ini harus di-chisel nih, aduh. Wah ini jadi gimana nih join ministry. Enak itu leader-leader udah gak usah ya, tinggal yang join ministry aja. Nah ini dibilangnya no one is the right fit. To fit you all need to be willing to be chiseled. Tadinya nih kalau saya badi-badi sama Pak Narto ini, Pastor Narto, badi-badi. Oh kita berdua pelayanan cuma berdua nih. Oh enak kita. Kita udah tahu ini semua udah enak. Ada yang satu yang join. Yang satu ini orangnya agak-agak lain sifatnya. Akhirnya apa? Tuhan izinkan orang ini untuk Anda juga bisa dibentuk lagi. Selalu saudara-saudara. Jadi yang harus dibentuk bukannya orang baru saja. Tidak. Setiap kita harus dibentuk. Mungkin tadinya Anda gak care. Tadi cuman maunya sama yang teman doang. Sekarang Anda akan, ternyata saya ini kurang kasih ya sama orang-orang yang mungkin karakternya kurang baik lah. Atau mungkin yang masih ngaco-ngaco lah. Yang on off kayak gitu. Nah itu Anda pun harus izinkan Tuhan untuk chisel out. Dipahat, dibuang itu hati yang keras. Anda tahu nggak? Kita semua tuh ada masanya kita itu seperti itu. Kita semua kan pernah waktu datang ke City Blessing orang baru semua kan? At one point ya. Ya, semua kita tidak ada yang di sini yang lahir di gereja gitu dan sebagainya. No, kita semua orang baru dan iya kita harus sama-sama willing. Kita harus sama-sama committed, allowing Tuhan untuk merubahkan. Amin. Nah, tadi saya ngomong bahwa dari bentuk kotak ini harus di-chisel out supaya fit. Ya. Nah tapi ada lagi yang kedua, yaitu yang pertama. Yang kedua adalah ini. Tidak ada satupun orang yang the right fit. To fit you need to be willing to grow and mature. Ada kalanya kita itu yang harus di-fill itu lebih besar tapi kita lebih kecil saudara-saudara. Udah di-chisel tambah kecil karena. Tapi bagaimana kita bisa fit? It's by you growing. Bagus tuh. Yang lain gak ada yang amin? Pastor Paul mengatakan 3D kemarin ini kan apa aja? Satu, discover. Katakan. 3, 2, 1. Yang kedua, develop. Yang ketiga, deploy. Ya, bagus sekali. Yang kedua, saya akan ngomong yang tentang yang kedua. Development process. Ini tentang membesar. Grow. Ini talking about development. Development process is always selalu apa? Proses development itu. Anda tahu nggak? Think about it. Proses growing, development itu selalu tersembunyi, saudara-saudara. Siapa di sini yang suka fotografi? Nggak ada, ya. Kalau zaman dulu kan pakai film, saudara. Bagaimana Anda bisa develop film? Di ruang gelap. Ditaruh di ruang gelap itu nggak enak. Tapi berapa banyak dari Anda tahu bahwa kita semua ini adalah proses di mana kita ini di-develop di tempat gelap. Waktu kita dikandung di rahim ibu, kita itu di tempat gelap saudara-saudara. Development itu selalu disembunyikan. Saya juga dulu kayak gitu rasanya. Aduh Tuhan, saya pengen melakukan ini, melakukan itu. Dulu kan denger Benny Hinn atau siapa. Wah, saya juga coba. Siapa tahu kalau ditumpang tangan ini orang jatuh gitu ya, rebah dalam roh. Tapi kok nggak kejadian, ya udah ya. Karena apa? Saya tanpa saya sadari tentunya saya mau dengan rohani yang masih baru ya. Kita mau kuasa Tuhan bekerja, tapi on the other hand, saya juga punya keinginan tampil kan. Wah keren kan kalau bisa kayak gitu. Hamba Tuhan dari India datang orang rebah dan sebagainya. Wah keren, agak keren dikit gitu kan. Nah tapi itu bukan caranya Tuhan bekerja. Ya, Tuhan gak seperti itu. Saat kamu
we need to be secure. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu melihat kamu. Makanya dia pilih kamu karena dia udah lihat kamu. Nah jadi jangan sedih kalau Anda merasa bahwa Anda itu tidak terlihat orang. Daud pun tidak terlihat orang pada suatu ketika. Keluarganya aja nggak melihat. Tapi lihat apa yang terjadi dengan hidupnya dia. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Dia setia saat dia nggak kelihatan. Saudara, join ministry yang nggak kelihatan. Saya tahu banyak banget yang pengen ministry yang di depan begini. Karena apa? Ada silau. Let me just tell you. Waduh, silau saudara, jangan. No, kalau Tuhan panggil nggak apa-apa, tapi tujuannya apa? Apakah untuk mau keren-kerenan? Khotbah supaya apa? Biar keren. Waduh, biar follower makin banyak. No, follower tetap sama. You know, iya, development proses itu is something good. Kalau Tuhan sembunyikan Anda, itu adalah kemurahan Tuhan. Karena saat Anda diekspos, Anda akan lebih banyak mengalami tantangan tentunya. So, kita tahu things that are not mature, hal-hal tertentu yang buah yang belum matang, itu nggak enak. Coba kalau misalnya siapa yang pernah makan belimbing buluh? Saya di rumah saya punya belimbing buluh tuh yang buat rujak itu, bukan not even rujak, apa ya, buat apa ya, saya nggak tahu. Iya mungkin kayak gitu. Itu mau, ya mungkin buat sambal. Coba makan begitu aja buat snack. Nggak enak saudara. Apalagi yang masih mentah. Waduh. Jadi things that are not mature, hal-hal yang belum matang itu nggak enak. Dan di dalam Tuhan itu kita itu tidak bisa memaksakan mempercepat proses. Just be faithful. Just be faithful. Saya udah sering ceritain tentang gimana saya Tuhan pakai main piano dan sebagainya, main keyboard, padahal saya nggak terlalu bisa bener-bener itu. Mulai dari apa? Mulai dari Dion, kamu mau pelayanan apa? Pelayanan musik. Oke, angkat bangku. Iya. Enggak, I don't even ask. I wanna join music ministry, enggak. Oh, kata leader saya, kamu bantu setup. And ini saya udah ceritakan juga sebelumnya. Ini bener loh saudara. Saya waktu itu kuliah mungkin tingkat 2. Mentornya, leadernya saya, bukan mentor. Leadernya saya itu SMA kelas 1 saudara. SMP kelas 3, bener-bener masih kecil. Namanya aja saya masih ingat, si Hanhan. Dia aja Pak, tingginya segininya saya gitu. Iya, si Hanhan bilang, kok Dion, saya bangku ya? Iya. Bener saudara. Terus udah gitu naik pangkat, saya udah kasih tahu jadi yang mimpin doa di bis. Nah jadi waktu Tuhan taruh di tempat Anda tidak kelihatan itu Tuhan lihat. Itu ada waktunya Anda chisel that keinginan untuk tampil. Roh tampil itu tidak ada cara lain untuk di-kill-nya bukan setelah Anda tampil baru Anda deal. Anda harus deal dulu sebelum Anda tampil. Amin. Oke, babies. Siapa yang suka baby yang cute? Siapa parents ini yang punya baby? Angkat tangan. Nah itu si Charles angkat tangan. Saking lucunya Anda ada gak yang mau bilang, aduh bohongnya kayak begini aja terus 30 tahun lagi kayak begini. Mau apa enggak? Lucu-lucu tapi gak mau katanya, waduh gak bisa kerja. Waduh pokoknya harus dijagain terus dan sebagainya. Waduh apalagi kalau yang semalam bangun 3 kali, ayo. Anda pasti gak mau dah. Nah kenapa kita gak mau baby itu remain as a cute baby? Karena destiny and purpose selalu ada koneksinya dengan maturity. Dia tidak bisa berbuah, full berbuah, kalau dia itu masih anak-anak. Anak Tuhan juga gak bisa berbuah kalau Anda tidak mau di-develop. Anda tidak mau bertumbuh. Nah pertumbuhan ini yang amazing adalah ini. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Kita sudah banyak ulang ayat ini. Ini adalah dikatakan gereja, Tuhan memberikan kepada gereja gift, yaitu adalah rasul, nabi, pemberita, Injil, gembala, pengajar, dan sebagainya. Untuk apa? Memperlengkapi orang kudus. Untuk mempersiapkan saudara. Oke, ini ngomongin tentang apa? Gereja. Makanya kalau orang di gereja,
dia nggak akan connect sama 5 ini. Jadi apa? Jadi tidak bisa bertumbuh. Banyak orang yang, wah, I am prophet so and so. Kamu kemana? Ke gereja mana? Enggak, saya enggak ke gereja, saya langsung sama Tuhan. Saya bisa jamin ada banyak, dia cuman kotak, saudara. Mungkin sedikit-sedikit di ini. Karena apa? Yang bisa membuat kita itu di chisel dan di grow itu hanya kalau kita itu part of a community, saudara-saudara. Sean Bolz katakan, dia kan prophet, dia ketemu prophet di pinggir jalan itu yang dia bilang, waduh, I'm scared of you, I'm scared for you juga. Kamu gak punya teman, kamu Thanksgiving terakhir kali sama siapa? Sendiri, I don't need anybody. Wah, then nobody would wanna listen to you, gak ada yang mau denger. Karena apa? Intinya adalah kita ini Tuhan tempatkan sebagai people together in the place, di dalam tempat satu. Saudara, amin. Nah, jadi yes, bagaimana untuk kita ini? Oke, ini dulu deh. If your purpose and destiny are likened to a suit, it is always a couple size up from your size now. To fit in, you need to be committed to grow. Anda bisa mengerti? Saat ini di dalam roh, panggilan Tuhan itu jauh lebih besar daripada Anda ini saat ini. Kalau kita anggap panggilan itu seperti jaket atau suit, kan suit biasanya pas. Kalau suit di dalam Tuhan, ini disiapkannya yang lebih besar. Siapa di sini pernah waktu masih kecil, orang tuanya beliin sepatu yang dia beliin sepatu 2 waktu itu. Seumur-umur saya dibeliin sepatu 2 yang sama, sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Satu yang saya cocok sekarang, satu lagi yang lebih besar. Sama persis. Kenapa? Karena my parents expect me to grow. How about you? So, saudaraku, kita ini harus percaya bahwa Tuhan itu panggil kita lebih. Apa yang kurang? Bagaimana cara kita itu bertumbuh? Cara bertumbuh? Oke, kita langsung aja. Kita come to a closing really soon. Galatia 5. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, saudaraku, siapa yang di sini merasa harus bertumbuh di dalam ini? Angkat tanganmu yang tinggi. Ya, jangan malu. Kita semua saudara harus committed. Kamu apa? Sadar. Apakah kurang sabar? Oke. Mulai sekarang kalau lagi mau marah, diam dulu. Bilang Roh Kudus. Kan ini oleh roh kan. Berarti kalau kamu sendiri kamu gak bisa. Kayak Pastor John ngomong tadi tentang baptisan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus. Kita harus bergantung sama roh. Makanya kalau kayak begitu langsung, oh Roh Kudus bantu saya, berikan saya kelemah lembutan, kesabaran. Oh Tuhan, tutup mulut saya supaya saya gak mengeluarkan sesuatu yang pahit. Amin. 2 Petrus tambahannya lagi. Iman, kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketabahan, kebaktian kepada Allah, keramahan, kasih. Kita harus terus bertumbuh. Now, in closing, once you are fitted together, stay committed to growth. Siapa yang suka dengar? Mungkin David boleh main gitar atau Ci Sharon main piano. Siapa yang udah dengar? Oh, kalau married ya. Oh, I accept you the way you are. You don't need to change. Yang sudah married apakah benar? Tidak benar, saudara-saudara. Let me tell you. Saat Anda itu married, saat Anda itu ya I accept you. Itu right now, I accept you for your past. But if we come together right now, kalau kita menikah, you need to be committed for growth. Makanya, biasanya ya kalau kita nggak mau ya Pastor Tom sibuk diteleponin terus minta counseling karena Anda ribut. Gak apa-apa, by the way telepon Pastor Tom, Anda perlu dilayani dan sebagainya. Tapi Anda harus dengar ini baik-baik bahwa tidak ada satupun orang yang sudah fit, udah pas banget. Oh kalau kita ribut berarti kita gak cocok nih. Bukan, artinya Anda harus dichisel. Artinya Anda harus grow. Pasangan Anda harus demikian juga. Amin. Jadi, when you say I do, itu you are committing yourself to growing in the Lord. Karena apa?
Karena di dalam tubuh Kristus pun di sini. Saat kita sekarang sudah fit, kita anggap kita semua sudah cocok, udah fit semuanya. You know what? Kalau Anda remain the same, di dalam waktu beberapa bulan Anda nggak fit lagi. Karena apa? Yang lain sudah grow. Kita ini Tuhan terus bangun. Amin. Ayat terakhir. Efesus 4. Ayat 15-16 dikatakan, di bawah pimpinannya semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan dengan sendi-sendi masing-masing. Dan kalau tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Mari kita bangkit berdiri. Korabaso karabaso karabasa rabasa. Korabaso karabasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hatimu, angkat tanganmu. Oh rabaso karabasa kaya. Siapa di tempat ini? Korabaso rabasa. Di tempat ini sadar bahwa sebenarnya oh Tuhan, aku telah mengalami banyak kekecewaan di masa lalu Tuhan. Saya nggak get along, saya mungkin pahit, mungkin ada saudara-saudari yang benar melakukan sesuatu yang salah kepada Anda. Betul, mungkin Anda dilukai, mungkin Anda disakiti, tapi Tuhan katakan, anakku, jika engkau mau masuk ke tanah perjanjian, Anda harus tinggalkan itu. Let go, let go. Allow me to chisel you, so that you will fit where you need to be. Saat ini jika ini adalah doamu, oh Rabasya, dan juga jika engkau berkata, oh Tuhan saya sadar sekarang bahwa saya ini belum fit gara-gara saya ini kurang dewasa Tuhan. Saya mau bertumbuh lebih lagi, saya mau komit Tuhan untuk bertumbuh. Oh Tuhan terima kasih untuk semua jemaat yang setia, yang sudah bertumbuh, yang sudah fit together. And you wanna say again that Tuhan saya mau komit untuk terus bertumbuh. Jika itu aku mau engkau angkat tanganmu dua tinggi-tinggi saat ini. Aku akan berdoa. Bapak terima kasih Tuhan untuk the word that has been spoken today God. Dan Tuhan bahwa engkau telah tempatkan kami where you need us to be. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudari kami yang tidak sempurna. Tapi yang sudah menerima kami sebagaimana apa adanya. Oh Tuhan, aku berdoa saat ini in the name of Jesus Tuhan. Aku meminta pengurapan Roh Kudus saat ini. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, saat umat-Mu berserah, saat mereka ini meminta kepadamu, Engkau jawab Tuhan. Dan biar mereka ini rooted, mereka ini get plugged in di care cell, di family di dalam Tuhan, di gereja-Mu ini Tuhan. Supaya mereka ini dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar rumah Tuhan di tempat ini dibangun dengan living stone, batu-batu hidup, yaitu Anda dan saya, siap untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan aku berdoa again, healing upon everybody. Siapa yang sudah mengalami pain, yang mengalami kekecewaan, Tuhan heal dan biar dia move forward dalam nama Yesus. Tuhan berkati umat-Mu saat mereka keluar dari tempat ini. Aku berdoa benar mereka mengalami negeri yang limpah susu dan madu. Bless them Lord for a purpose. Bless them with a purpose. Berkati mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus. Amin. Oh ya. Yes. Seperti yang tadi saya sudah katakan sebelumnya. Saat ini tim musik bisa terus continue to melayani. Yang tadi mau minta kepenuhan Roh Kudus. Silakan maju ke depan. Maka kami akan mendoakan Anda. Sisanya Anda silahkan, you can go and look at the booth. God bless you.